Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu lihat ke depan sebelah depan ini. Nah, ini Bapak Ibu tempat volunteer jumrah. Nah, itu kan semakin dekat kita dengan payung-payung yang ada tonggak-tonggaknya. Nampak Pak? Di bawah payung-payung itu jumrah. Nah, jadi ada 3 ya Pak, 1, 2, 3 ke belakang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna wa'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi. Bismillahi tawakkalna ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyi azim. Amin. Baik Bapak Ibu jemaah sekaliannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sayyidul ayyam sayyidul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, sebuah nikmat yang tidak ada tara yang kita rasakan bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita betul-betul merasakan bahwa ini adalah kasih sayang Allah yang Allah khususkan untuk kita yang ada di atas bus ini, tidak diberikan kepada yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah kita menikmati, dan semoga kita bisa mengawali hari-hari kita, kemudian membiasakan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan sampai nanti kita menutup usia insyaallah. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di kampung Nabi, kita berada di tempat Nabi pernah bahagia dan pernah sedih. Bahagia karena berada di sekitar kampung bersama keluarga dan yang lain-lainnya. Sedih karena memang harus terusir dari kampungnya dan harus pindah dari tempat kelahirannya menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Bapak dan Ibu, selalu kita perbanyak salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah di antara umatnya, hamba Allah yang akan Allah berikan syafaat
melalui syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti Bapak dan Ibu, kita berdiri di hadapan mahkamah Allah. Di saat itu ditimbang kebaikan, diukur keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ternyata di waktu itu sama berat antara kebaikan dengan keburukan. Maka mahkamah memutuskan dimasukkan ke dalam surga masih belum layak, dijebloskan ke dalam neraka juga tidak pantas, karena ada amalan mungkin yang kita bawa. Maka ketika itu tidak ada bantuan-bantuan yang bisa memberikan bantuan. Walaupun di bumi ini, di dunia kita memiliki anak yang soleh, cucu yang soleh dan soleha, tetapi tidak bisa memberikan bantuan, masing-masing dengan amalannya masing-masing. Maka dari mana mungkin kita mendapatkan bantuan syafaat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, untuk bisa lepas dari mahkamah, keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah? Maka di antaranya Bapak dan Ibu, melalui syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebiasaan kita berselawat kepada Nabi. Saat itu Nabi akan bersaksi dan Nabi dengan bangga menyampaikan kepada Allah, wahai Rabbul Izzati, si fulan adalah hambamu dan dia adalah umatku yang selalu menghidupkan sunnahku, yang selalu berselawat dan salam. Maka wahai Allah, masukkan dia ke dalam surga. Maka inilah yang dinamakan oleh syafaat, dinamakan dengan syafaatnya Nabi kita, yang bisa kita dapatkan diantaranya karena kebiasaan lidah kita berzikir, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Maka pada Ibu, setiap waktu, setiap kesempatan, jangan lupa selalu basahi lidah kita berzikir dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Ibu, pada ketik suara Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Agak kurang-kurang sedikit ya Bu. Ya Bu. Nah, kita doakan mudah-mudahan kelelahan Bapak dan Ibu, letih yang kita rasakan ini adalah ibadah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan ganjaran pahala dari semua yang kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu, saku-saku Bapak Aman. masih aman ya? Aman. Masih terkendali. Cik lah kosong. Cik lah kosong, cik lah yang dun Ibu. Aman. Ya, pokoknya Bapak dan Ibu apapun kendalanya sampaikan ya Pak. Kalaupun seandainya tidak ada pitil Ustaz, silakan sampaikan. Ambo carikan nanti kasih kawat pinjaman. Kalau tidak beko kita carikan di mana ATM sampai manggulan pitinya. Insyaallah Bapak Ibu. Mantap, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari sekarang kita akan city tour ke kota Taif. Kita akan menuju ke kota Taif dalam jarak 100 sampai 125 km lebih kurang menuju ke kota Taif dari kota Mekah. Tempat ini Bapak dan Ibu merupakan tempat bersejarah. Nabi kita pernah berdakwah ke Taif. Nabi kita pernah sedih di sana Tolak ya. karena memang keadaan dakwah yang tidak diterima oleh penduduk Taif. Kemudian kita akan mengunjungi di sana pertama nanti Masjid Abdullah bin Abbas, kemudian ada Masjid Quwa, kemudian ada Masjid Addas, kemudian kita kunjungi juga parfum Al-Qurashi, tempat penyulingan parfum. Nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan di sana display seperti apa mereka membuat parfum dari bunga Zahratul Taif, dari bunga rasnya Taif. Kemudian di sana juga akan ada tempat penjualan parfumnya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu juga kita akan bawa ke daerah Hadak, daerah yang tinggi di Taif. Kemudian di sana akan ada nanti kereta gantung. Kalau orang-orang Taif membilangnya itu teleferik. Kita akan naik teleferik nanti. Insyaallah semuanya sudah kita fasilitasi, sudah free insyaallah. Dan Bapak dan Ibu insyaallah kita akan menikmati. Kemudian di akhir perjalanan nanti kita akan mikot bagi yang ingin mengulangi ibadah umrah. Baik Bapak dan Ibu, silakan lihat sebelah kiri, ini lebih jelas lagi.
yang dinamakan dengan Jabal Nur, Bukit Nur kemarin, seperti punuk onta ya Bu, seperti punuk onta. Nah Bapak Ibu bisa lihat dari puncak gunung itu terus ke depan sedikit lagi. Nah di bawahnya itu, di bawah puncak terus ke depan sedikit ada gua di sana. Maka itulah yang dinamakan dengan gua Hira. Itu yang dinamakan dengan gua Hira. Posisinya Bapak dan Ibu, Nabi ketika berada di atas Jabal Nur itu menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di arah belakang kita. Jadi selalu ketika Nabi berada di Jabal Nur, Nabi mengarah ke Ka'bah sambil bertahanus, bermohon kepada Allah terhadap segala sesuatu yang dialami dan dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Saat itulah malaikat Jibril datang kepada Nabi membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari. Kamu tak pandai baca tu. Jadi pada Ibu bisa perhatikan inilah kondisi Arab. Kemudian mungkin di zaman Nabi dulu tentu belum seramai sekarang, belum seterang sekarang. Jadi kalau awak kira-kira pada Ibu naik awak kata gunung tu malam hari kalam nih Bu, tidak ada lampunya. Apa kita akan gemetarnya ketika ada orang di belakang kita menggenggam kita, memeluk kita, kemudian membisikkan ke telinga kita untuk membaca. Awak jangan itu ya Bu. Di kampung dulu, kalau di kampung ya Bu, jalan dari rumah menuju ke lurah misalkan, ibu tengah jalan menggari si batang pisang lampu dia tapak kaki dek lari ya Bu. Seperti itu. Nah bayangkan kira-kira Bapak dan Ibu dulu Nabi juga gemetar dengan keadaan. Ya kecewa nih Bu, aku hantu kemana. Baik Bapak dan Ibu, insyaallah silakan dinikmati perjalanan. Kita menuju ke kota Taif. Jadi Taif itu jalannya ada dua Bapak Ibu. Pertama jalan yang akan kita lewati ini jalan yang dilalui oleh bus dan truk. Ini adalah jalan yang dilewati oleh bus dan truk, agak sedikit panjang perjalanannya dan agak lama. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan yang dilewati oleh minibus. Paling besar dilewati oleh kendaraan sekelas Toyota Hiace. Dan itu adalah jalan yang berbelok-belok dari puncak Hada, dia berbelok-belok ke bawah. Pemandangan yang sangat indah. Tapi kalau untuk mobil bus dan yang besar itu tidak dibolehkan lewat ke sana. Insyaallah nanti ketika kita naik teleferik, naik kereta gantung, kita akan lihat pemandangan dari puncak itu mobil berjalan dengan jalan yang berkelok-kelok sampai ke bawah. Tapi kabarnya sekarang jalan Hada ini sedang ditutup untuk mobil-mobil kecil karena memang ada renovasi-renovasi. Nanti kita akan perhatikan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ya untuk sementara waktu silahkan nikmati perjalanan. Insyaallah nanti Bapak dan Ibu akan kita siapkan kembali ketika akan mendekati Taif.